Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah. Ini pengajian kita, pengajian yang pertama insya Allah. Pengajian pertama setelah Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah. Nah, karena itu saya akan memulai mengkaji surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan seperti sholat dari Fatihah terus kemudian sampai selesai. Nah, nanti kita mulai dari surat Fatihah sampai surat An-Nas insya Allah. Tapi kalau sebulan sekali, nah nanti hatamnya nah hatamnya kirangan kapan. Tapi minimal kita mulai nggih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, surat Al-Fatihah ini surat yang paling banyak namanya. Nama yang paling terkenal adalah Fatihah. Disebut Fatihah karena dia pembuka. Nah, saya langsung mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nama Allah ini tidak berasal dari kosakata apapun, tapi dia adalah nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Makanya ada yang mengatakan Allah ini adalah Ismuz Dzat. Kapan Allah memperkenalkan? Tentu sejak pertama. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian sebelumnya Allah menciptakan Nabi Adam dan seluruh keturunannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperkenalkan siapa dirinya, bahwa dirinya itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, satu-satunya nama Tuhan di dunia ini yang siapapun yang membacanya itu bunyinya sama, yaitu Allah. Selain nama Allah itu beda bahasa, beda bacaannya, beda negara, beda namanya. Ini sebagai tanda bahwa nama Allah ini memang bukan karya manusia. Seandainya karya manusia, maka pasti manusia itu akan mengganti nama itu. Disesuaikan dengan bahasanya, disesuaikan dengan pengalamannya. Karena manusia itu tidak mungkin pernah sepakat. Tidak ada manusia itu yang sepakat 100%, itu mboten wonten. Selalu ada bedanya. Nah, khusus untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh dunia, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa nama Tuhannya umat Islam adalah Allah. Nah, kalau kita membandingkan dengan agama-agama yang lain, nah, nama Tuhannya itu beda-beda. Apalagi kalau Tuhannya lebih dari satu, maka mana yang disembah itu terserah. Nah, terus kemudian lanjutannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah. Berapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jumlahnya banyak, lebih dari 99. Tapi yang terkenal itu ada 99. Nah, nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Terus kemudian Allah memberikan perintah fad'uhu biha,
Kalau ingin berdoa, maka semestinya dimulai dengan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menggunakan nama Allah itu sendiri, juga dia bisa menggunakan nama Allah yang lain. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, nah maka yang dibaca itu ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah aku. Kalau ingin mendapatkan keselamatan dari orang-orang yang jahat, maka bisa diawali dengan membaca nama Allah ya Jabbar, wahai Allah yang Maha Kuasa, wahai Allah yang Maha Kuat, lindungilah aku, ikhmini, dan seterusnya. Maka kalau ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka bisa diawali doa itu dengan membaca ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Namun nama Allah yang dikenalkan dan wajib diketahui oleh umat Islam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kenapa? Karena ini yang selalu dibaca oleh kita. Setiap orang Islam, maka dia akan membaca nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena urusan kita dengan Allah, relasi kedekatan manusia kepada Allah itu dibangun di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, beda halnya relasi manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia itu seringkali dibangun di atas pertentangan, dibangun di atas perselisihan, dan kemudian dibangun di atas pertikaian. Itu kapan? Nanti di hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Jadi orang yang saling mencintai di bumi di hari akhirat itu nanti bisa saling bermusuhan, saling menuntut antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di hari akhirat nanti juga sama, orang itu akan lari dari saudaranya, lari dari suaminya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Dan setiap manusia nanti akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan di hari akhirat nanti ada hisab. Hisab ini pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ini hisab, pertanyaan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab sesi yang kedua itu yang berkaitan dengan hak manusia. Orang yang sudah selesai hisabnya, urusannya dengan Allah, maka dia sudah siap masuk surga. Ibaratnya niku kunci surga sudah dikasih, tinggal masuk. Tapi sebelum dia masuk surga, sebelum dipanggil masuk surga, sebab dia sudah punya kunci masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mengumumkan, wahai manusia, Fulan atau Pak siapa mungkin namanya Pak Ahmad ini sudah siap masuk surga. Dia sudah punya kunci surga. Nah, apakah ada di antara manusia ini yang pernah dizalimi oleh orang ini? Nah, ternyata masih ada yang angkat tangan. Saya. Apa? Dia pernah mengambil harta saya. Apa iya? Nah, masalahnya orang yang mengambil harta itu nanti yang jawab itu bukan lisannya,
tapi yang jawab niku tangannya, yang jawab niku kakinya. Maka tangan menjawab iya benar, saya yang ngambil. Kakinya menjawab iya benar, saya yang melangkah. Maka orang itu tidak bisa mengingkari. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, nah sekarang amal sudah selesai, harta dunia sudah tidak ada gunanya karena dunia sudah hancur. Nah kamu minta imbalan apa? Saya minta imbalan ganti rugi. Apa? Pahala sholat. Ini. Karena pahala sholatnya itu paling banyak, maka pahala sholat dikasihkan. Diumumkan lagi, apakah masih ada yang pernah dizalimi orang ini? Ternyata masih ada yang angkat tangan. Sampai kemudian setelah 6 orang angkat tangan, maka otomatis pahalanya itu sudah habis. Pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala jihad, terus pahala apa lagi? Kalau dalam hadis ini ternyata sudah habis semuanya. Masih ada yang datang. Ya Allah, ini saya pernah dizalimi oleh orang itu. Dia pernah menghibah saya. Nah sekarang sudah tidak ada zaman itu minta maaf. Nah kamu minta ganti rugi apa? Ini pahalanya serahkan ke saya. Pahalanya sudah habis. Nah kalau gitu dosa saya serahkan kepada dia. Akhirnya apa? Dosa orang yang dizalimi tadi diserahkan ke orang yang menzalimi tadi. Padahal Bapak Ibu, kunci surga sudah di tangan, tinggal masuk. Pahala-pahala ibadah sudah menumpuk, tabungan pahala ibadah. Tapi ternyata ketika di dunia dia ada dosa kepada sesama manusia, di akhirat itu orang yang dizalimi menuntut. Ini hisab yang paling berat Bapak Ibu. Nah, adapun hisab yang berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah ini kenapa? Ya contoh sholat. Ini hak Allah. Ya sesekali mungkin tidak sholat. Kenapa? Tertidur. Nah, begitu bangun loh, udah jam 7. Akhirnya terus sholat duha 2 rakaat. Terus ada yang ngintip, loh sholat duha kok pakai kunut subuh ya? Iya. Ini kalau pakai kunut loh. Kalau tidak pakai kunut tidak ketahuan. Dikira sholat duha, ternyata sholat subuh. Karena dulu saya pernah ngintip teman saya ini. Jadi jam 6:30 dulu waktu masih kuliah, masih sekolah, masih kuliah. Ini. Kamu masuk kamar ini ngapain? Ini terus diintip. Ini ada lubang gitu. Nah ternyata dia sholat. Ini. Kamu sholat apa? Sholat duha. Nah, pakai kunut. Ya terlambat bangun. Nah urusan kepada Allah kita bisa membaca istighfar. Mungkin sesekali luput pas puasa panas. Nah terus kemudian lihat es teh, wah seger banget ini. Tolah-toleh kalau tidak ada tetangga yang lihat, akhirnya mampir ke warung yang jualan kaki. Bukan jualan minuman, tapi jualan kaki, kan kelihatan kakinya dong gitu. Terus mampir. Nah, tapi dia ngerti, Allah ini dosa, tapi aku tidak kuat. Ini. Akhirnya terus dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa-dosaku. Allah akan mengampuni. Dosa-dosa yang lain yang urusannya kepada Allah juga sama. Allah akan mengampuni. Nah, tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ini kalau untuk hak Allah. Nah, adapun hak manusia, maka tergantung manusianya tadi mau memaafkan apa enggak. Nah, memaafkan itu di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi kata maaf. Kenapa? Karena sudah pilihannya masuk surga apa neraka. Ini. Kita itu kadang-kadang kalau pas haus, lapar, itu sudah rebutan, tidak peduli dengan siapapun. Ya. Kalau pas haus, lapar ini, atau masyarakat pada umumnya, itu sudah tidak peduli.
dengan siapapun, rebutan. Itu padahal di dunia. Seandainya terlambat sedikit pun, setengah jam, 1 jam juga tidak masalah. Nah, apalagi nanti di hari akhirat. Maka perlu kita ini juga membangun silaturahmi dengan sesama manusia. Maka salah satu manfaat halal bihalal itu niku wau. Jadi untuk saling mengingatkan, dan manfaat silaturahmi niku wau untuk saling mengingatkan, saling memaafkan kalau ada dosa, ada salah, mumpung masih di dunia. Nah, nanti begitu di hari akhirat urusannya sudah beda. Nah, ini sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah rabbil alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Pujian yang diawali dengan al, nah ini berarti al-istighraq. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam bahasa Arab itu ada kata hamidah, ada kata asna yusni. Khusus untuk kata hamidah yang diartikan pujian. Kalau kata hamidah, pujian ini sanjungan, pujian yang diiringi dengan penghormatan dan cinta. Nah, tapi kalau selain kata hamidah seperti madaha, ini artinya memuji. Nah, kalau kata madaha itu sanjungan pujian, tapi tidak harus diiringi dengan penghormatan atau rasa cinta. Makanya dalam sastra Arab, ya, saya ngajar sastra Arab, itu ada istilah agradus syiari. Jadi tema syair itu ada tema namanya al-madah. Jadi penyair ketika memuji itu bukan berarti dia cinta atau kagum atau hormat, belum tentu. Kadang dia memuji itu ya memang hanya untuk sekedar syair saja. Oke ya. Makanya kadang-kadang ada penyair itu membacakan syair atau menyanyikan lagu, lagunya itu sanjungan kepada seorang perempuan. Nah, yang dibacakan syair tadi dikira syair itu untuk dia. Berarti kamu cinta aku? Ya enggak, aku sekedar nyanyi kok. Nah, itu kalau madaha. Tapi kalau hamidah, nah ini pujian yang diiringi dengan sanjungan dan penghormatan, pemuliaan, cinta, kagum kepada yang dipuji. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alhamdu. Hamidah yahmadu hamdun. Nah, pujian yang sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pujian selain untuk Allah, nah itu relatif. Kadang orang itu memuji ketika ada kepentingan. Tapi kalau kepada Allah itu tidak bisa bersifat relatif ketika ada kepentingan itu. Selamanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pujian kepada selain Allah itu tadi relatif. Ya, orang itu kadang dipuji, disanjung itu ketika masih menjabat. Begitu selesai masa jabatannya, itu dikuyo-kuyo sampai ditanyakan ijazahmu asli apa ora. Padahal dulu ketika masih menjabat nanya itu tidak berani. Tapi begitu tidak menjabat ya siapapun berani menanyakan asli apa enggak. Kalau asli mana buktinya? Kan gampang kan. Ini contoh saja loh. Kalau pas ada kasus seperti itu ya ya kebetulan. Nah, tapi kalau pujian kita kepada Allah ini bersifat mutlak. Kita butuh kepada Allah. Urusan kita itu tidak ada yang sulit. Kalau Allah memberikan pertolongan. Tapi urusan kita juga tidak ada yang mudah ketika Allah tidak memberikan pertolongan. Ada orang, anak gadis,
Itu dia itu sampai naik ke atas tanggul dan kemudian membaca bismillah lalu loncat terus sampai di bawah mati. Kenapa? Karena dia tidak kuat menahan beban hidupnya. Beban hidupnya itu apa? Karena pacarnya ternyata punya cewek yang lain. Padahal ya itu masalah gampang dong, seandainya tidak ada perasaan apa-apa, itu gampang. Kamu nyari pacar lagi, aku juga bisa nyari pacar lagi. Kan selesai kan urusan. Tapi ketika Allah tidak memberikan pertolongan, masalah yang sepele, itu bisa jadi sepoloh. Masalah yang ringan, itu hanya bisa jadi sulit. Tapi ada orang yang masalahnya itu sangat sulit. Tapi ketika Allah memberikan pertolongan, jadi semuanya itu terasa mudah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjutkan. Kata Rabbil Alamin. Jadi Allah ini adalah Tuhan semesta alam. Ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam jin, ada alam tumbuhan dan alam-alam yang lain. Maka Allah lah yang menjadi penguasa dan menjadi Tuhan untuk seluruh alam itu. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada bacaan orang Afrika. Mereka membacanya dengan qiraat Warsh. Nah, kalau membaca Maliki Yaumiddin itu ma-nya dibaca pendek. Jadi Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita membacanya Maliki Yaumiddin. Apa bedanya? Kalau Maliki Yaumiddin itu artinya pemilik hari pembalasan. Nah, kalau Maliki Yaumiddin itu artinya raja pembalasan. Sebenarnya punya makna yang sama. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala itu juga mengumumkan limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini. Jadi raja-raja yang kemudian mengangkat dirinya jadi Tuhan itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Tidak ada satupun yang bisa jawab. Kenapa? Karena Fir'aun yang jadi raja lalu ngaku jadi Tuhan itu ternyata juga masuk neraka. Namrud itu juga sama. Dan banyak manusia itu yang ngaku jadi Tuhan itu gara-gara dia punya kekuasaan dan punya kekayaan. Seandainya Namrud, seandainya Fir'aun itu tidak jadi raja, dia tidak akan mengaku jadi Tuhan. Makanya kekuasaan dan kekayaan, terutama kekuasaan ini memang ujian. Ujian bagi siapapun. Makanya ada cerita orang itu kalau sudah tidak lagi menjabat itu kadang terkena penyakit power syndrome. Makanya saya pernah dengar ada teman itu yang baca penelitian. Dia itu intinya begini, jadi banyak pejabat daerah itu yang setelah tidak menjabat itu 60%-nya, 70%-nya itu memilih kabur. Kenapa? Karena memang selama dia menjabat itu kan kayak seperti raja kecil kan, dimuliakan, dihormati, tanda tangannya laku. Ini orang disetak gitu aja itu sudah takut ini. Tapi setelah tidak menjabat, nah dia itu kayak orang bingung, linglung. Kayaknya dia memilih kabur, nyari komunitas baru yang dia tidak dikenal dan orang juga tidak mengenal dia. Kenapa? Karena begitu dia keluar rumah, orang yang biasanya menghormati, menyapa dia dengan selamat pagi Pak siapa gitu umpamanya, itu terus tidak lagi dipanggil sesuai dengan jabatannya dulu. Itu kayak seperti malu terus stres. Maka dia memilih kabur. Jadi memang kekuasaan ini ujian berat.
Ujian saat menjabat dan juga ujian setelah dia tidak menjabat. Karena ada tadi power syndrome. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa muncul penyakit tadi, power syndrome tadi? Karena orang itu menganggap bahwa harta itu adalah kehormatan dan kemuliaan. Orang melihat bahwa tahta dan jabatan itu adalah kehormatan dan kemuliaan. Makanya mereka stres ketika kehilangan. Padahal orang menjadi kaya bukan tanda kemuliaan dari Allah. Orang berkuasa juga bukan tanda kemuliaan dari Allah. Itu memang ujian. Para sahabat Nabi itu Bapak Ibu, setelah memimpin pasukan perang jumlahnya 30.000 sampai 40.000. Begitu selesai masa tugasnya dan selesai, ya wes selesai. Mereka hidup biasa santai. Kenapa? Karena mereka melihat amanah jabatan itu adalah titipan dari Allah yang harus dilaksanakan dan bukan sebuah penghormatan. Sehingga kalau hilang itu berarti hilanglah dunianya. Enggak. Nah, karena dia melihat bahwa jabatan itu amanah, maka dia hilang dan tidaknya itu biasa. Dan para sahabat Nabi ini itu mereka penguasa yang luar biasa, pengusaha yang luar biasa. Ketika mereka kaya itu menjadi yang terkaya di zamannya. Ketika mereka menjadi panglima perang, pasukan perang, mereka menjadi yang terkuat di zamannya. Hanya saja para sahabat Nabi itu menjadikan kekayaan dan kekuasaan itu di tangan, tidak di dalam hati. Karena kalau dimasukkan di dalam hati itu keluarnya itu berat. Mobil kalau ditaruh di garasi itu keluar masuknya gampang. Tapi kalau mobil ditaruh di dalam kamar, kamarnya dikunci, terus kemudian kuncinya dikunci, itu keluarnya itu jadi sulit. Apalagi kalau mobil itu ditaruh di dalam hati, keluar masuknya itu jadi sulit. Tapi seandainya harta dan tahta itu ditaruh di tangan, keluar masuknya itu gampang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjutkan. Nah, ini yang terpenting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini pengakuan ini penting. Kita hanya menyembah Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Cuman bagaimana supaya orang itu hanya bisa menyembah Allah dan hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah? Nah, disitulah butuh wahyu. Maka jalan yang lurus itu adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti as-sunnah. Ini jalan yang lurus. Apa ada selain jalan yang lurus ini? Banyak. Kenapa? Nah, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu setelah menunjukkan jalan yang lurus, menciptakan jalan yang lurus, nah Allah juga memberikan ujian. Kadang-kadang muncul pertanyaan, kenapa toh kok hidup ini harus ada ujian? Kadang orang itu ketika kafir itu hidupnya itu lempeng, lapang, nyaman. Begitu dia masuk Islam, ujian itu datang. Kadang datang dari temannya yang masih kafir, kadang datang dari temannya baru yang sudah masuk Islam. Kadang ujian ekonomi, kadang ujian pergaulan. Maka mereka mengeluh, kenapa setelah masuk Islam itu ke hidup saya semakin sulit? Loh, justru ketika masuk Islam itu awal ujian. Kalau kamu tidak masuk Islam, maka kamu tidak perlu diuji oleh Allah.
Jadi justru setelah masuk Islam itu maka datang ujian. Ujian dari kanan, dari kiri. Kenapa kok harus ada ujian? Nah, ujian ini fungsinya adalah satu untuk menguatkan, dan kemudian fungsinya lagi untuk memilah dan untuk memilih. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur saya itu tidak pernah ditandingkan dengan siapapun dalam urusan tinju. Kenapa? Karena saya bukan petinju. Seandainya saya daftar tinju, pasti saya disuruh berkelahi. Enggak ya? Ditandingkan dengan yang lain. Sama orang ketika ikut bela diri, okay, dia akan dilatih, setelah itu dia akan ditandingkan dengan yang lain, dengan temannya, terus meningkat sampai kemudian dia menjadi pemain yang hebat. Sepak bola juga sama. Kalau ingin kuat itu ya harus ada turnamen. Mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa sampai kemudian kecamatan, itu semuanya itu ada. Itu bagian dari tantangan dan ujian-ujian. Nah, dengan adanya ujian orang itu akan menjadi lebih kuat. Nah, fungsi ujiannya lagi itu adalah untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang pura-pura. Kalau tidak ada ujian itu tidak kelihatan mana orang pintar sama mana orang bodoh itu. Ya. Ada orang ngaku pintar bahasa Arab, ini pasti dia akan dites ini. Di mana kamu belajarnya di sana? Oke, maka terus ditanya ini apa artinya? Ini apa artinya? Apa artinya? Makanya kadang-kadang kalau pas ujian saya itu kadang suka mengamati apa calon mahasiswa ini. Ketika tes masuk itu ya ada satu dua itu yang kayak gemeter gitu. Tapi yang tidak gemeter itu yang semeleh. Al-Darastul Lughatul Arabiyah. Pernah belajar bahasa Arab? Belum, Ustaz. Ya wes, coba kamu ini tidak ngerti ya wes, selesai, dia nyantai. Tapi begitu dia ngomong, kamu pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Nah, pertanyaan berikutnya pasti pakai bahasa Arab. Di sini dia mulai gemeter. Ini ternyata tidak bisa jawab. Tapi mereka yang dari pertama sudah jawab, saya tidak pernah belajar bahasa Arab, itu malah nyantai. Oke, nanti kamu masuk semester 1 ya. Labak saya, tidak apa-apa. Jadi itu. Jadi hidup ini ya tadi, ketika orang itu mengaku, nah di situ awal ujian. Tapi bukan berarti untuk menjatuhkan, hanya untuk mengukur tingkat kemampuannya. Kita setelah mengaku iman, pasti kita akan punya ujian. Nah, ujian ini salah satunya adalah selain ada siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, juga ada jalan yang lain. Apa jalan yang lain itu? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, terus di samping itu ada jalan yang lain, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang tersesat. Kalau dalam hadis Rasulullah menjelaskan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah ini adalah orang Yahudi. Nah, adapun dolin, orang yang sesat, ini adalah orang-orang Nasrani. Ini kalau menurut hadis Nabi. Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Nah, terus kemudian orang Yahudi ini tidak serius dalam beragama. Jadi agama itu kayak main-main aja. Nah, adapun dolin, orang Nasrani, kenapa disebut dolin, sesat? Karena orang Nasrani ini sangat serius dalam beragama. Jadi ibadahnya itu semangat sekali. Mungkin sampean, saya tidak bisa melaksanakan. Saking semangatnya ibadahnya, itu mereka sampai tidak menikah. Tidak membangun keluarga. Jadi seluruh hidupnya hanya untuk agama. Semangat sekali.
Ini. Saking semangatnya itu sampai tadi, mereka itu sampai tidak menikah. Tapi ini tentu tidak semuanya, nggih. Ada beberapa yang tetap punya keluarga. Padahal ya apa enaknya hidup semuanya serba cukup tapi tidak punya keluarga. Ya mungkin toleh gitu, nggih. Masa orang itu terus ibadah terus kan enggak kan? Ya. Nah ini, maka dulu ada cerita Bapak Ibu rahimakumullah. Ini cerita yang terakhir, nggih. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan seorang tokoh Nasrani. Umar bin Khattab ini terus meneteskan air mata. Kasihan. Saking kasihannya itu sampai Umar bin Khattab itu meneteskan air mata. Nah, tokoh Nasrani ini heran. Wahai pemimpinnya orang Islam, kenapa kamu nangis? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya kasihan sama kamu. Apa yang membuat kamu kasihan sama saya? Karena kamulah yang dimaksud oleh Allah amilatun nasibah, mati-matian dalam ibadah. Jadi sampai susah payah ibadahnya, tapi tasla naron hamiyah, tapi ujung-ujungnya itu masuk neraka. Padahal ibadahnya itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang sesat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.